Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2643 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop kebangkitan Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan belajar tentang pentingnya Injil dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita harus memberitakan Injil? Saudara perhatikan ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Kita bisa, saudara, membukanya dalam Amanat Agung, Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20, Markus 16 ayat 15. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Rasul Paulus memberitakan Injil karena ada perintah Tuhan Yesus kepada semua orang percaya untuk pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi kenapa saudara dan saya harus memberitakan kabar baik? Karena itu adalah perintah Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita hanya taat dalam hal yang lain, tapi dalam ketaatan kita dalam memberitakan Injil, kita tidak kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mundur dalam 1 Korintus 9 ayat 16 yang pernah juga saya sharingkan dalam renungan ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melihat bahwa memberitakan Injil adalah satu keharusan bagi kita semua orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, itu adalah bentuk ketaatan kita pada Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa ketika kita memberitakan kabar baik, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita dengan apa? Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Amin. Tuhan menyertai kita. Walaupun mungkin di saat kita memberitakan kabar baik, mungkin kita diusir, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara, bagi pandangan manusia. Tapi sekali lagi, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mungkin di saat kita memberitakan kabar baik, ada teman kita, sahabat kita mulai meninggalkan kita satu persatu karena kita mulai mengalami penganiayaan dalam tanda kutip. Mungkin kita dijauhi oleh teman-teman kita karena kita gencar, giat memberitakan kabar baik. Satu persatu mulai meninggalkan kita, tapi satu hal saya mau katakan, Tuhan kita tetap setia. Dia setia pada janji-janjinya bahwa Tuhan berkata dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Jadi di saat kita memberitakan kabar baik, saudara tidak sendirian. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus saudara dan saya kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Semua orang percaya kita taat pada perintah Tuhan. Tuhan senang. Amin. Saudara punya anak, saudara memberi perintah kepada anak saudara untuk kerjakan ini dan itu. Di saat saudara kembali ke rumah saudara, saudara mendapati anak saudara mengerjakan apa yang saudara perintahkan. Saya mau tanya, saudara senang gak? Sudah pasti saudara senang. Dan sebagai rewardnya, sudah pasti saudara akan memberikan hadiah untuk anak saudara yang sudah mengerjakan apa yang menjadi perintah saudara. Amin. Terlebih lagi Tuhan kita. Ada upah yang sangat besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjakan amanat agung, beritakan Injil. Orang-orang yang sudah kita sampaikan Injil lalu mereka menerima, atau mungkin ada yang menolak, saudara tidak masalah. Yang penting tugas saudara dan saya beritakan Injil. Dan itu adalah piala-piala kita. Amin. Jiwa-jiwa itu adalah piala-piala kita nanti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita taat pada perintah Tuhan. Kerjakan amanat agung. Beritakan Injil. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Saudara, pertanyaan yang kedua, apa urgensinya Injil untuk kita? Apa hal yang sangat mendesak bagi kita untuk kita memberitakan Injil? Sudah perhatikan ayat 2. Oleh Injil itu kamu apa? Kamu diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, urgensinya bagi kita, Injil itu menyelamatkan orang-orang yang percaya pada pemberitaan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Roma 1 ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya yang percaya pada pemberitaan Injil, sudah pasti kita diselamatkan. Haleluya. Kita yang percaya, kita diselamatkan. Mereka yang tidak percaya, mereka dihukum. Mereka dibinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menentukan kita selamat atau tidak selamat, ya tentunya selama kita masih hidup di dunia ini. Keputusan kita yang kita ambil selama kita hidup itu menentukan surga dan neraka. Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan untuk percaya pada Injil Kerajaan Allah, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara pasti selamat, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti selamat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kehidupan yang kekal abadi, saudara, itu bicara satu kepastian. Hanya Yesus yang pasti. Saudara percaya Injil, percaya Yesus Kristus, saudara pasti selamat. Amin. Semua orang pasti mau selamat. Dan saya mau bilang saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan hanya ada pada pemberitaan Injil. Hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Saudara salah pilih juru selamat, saudara akan menyesal. Tapi saudara terlambat karena saudara sudah dalam neraka yang kekal. Bapak Ibu Saudara ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka saudara ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa urgensinya Injil untuk kita? Oleh Injil kita diselamatkan. Saudara dan saya sudah diselamatkan karena Injil. Sudah seharusnya kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu tugas kita untuk sampaikan Injil kepada mereka, supaya mereka boleh diselamatkan karena mereka percaya pada pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka selamat. Kalau mereka menolak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Sudah pasti mereka akan dihukum dan mati masuk neraka selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, untuk memberitakan Injil, apa dan siapa yang harus kita ceritakan? Saudara perhatikan ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau bisa saya sederhanakan, yang ketiga ini, pastikan dalam memberitakan Injil yang kita ceritakan atau tokoh sentralnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi, saudara, yang kita harus ceritakan dalam memberitakan Injil itu adalah cerita tentang Yesus. Bukan cerita, oh saya diberkati, dapat berkat, satu villa, dapat berkat 100 juta, dapat berkat mobil baru dan sebagainya. Itu bukan pemberitaan Injil. Saudara, yang harus kita sampaikan dalam pemberitaan Injil adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang kedatangannya, kenapa Yesus datang, karena Yesus menggenapi nubuatan para nabi sebelumnya. Amin. Kelahirannya, ceritakan itu. Di mana Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir di kandang domba di kota Daud di Bethlehem. Ceritakan itu. Tentang kematiannya, kenapa Yesus harus mati. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Supaya mereka yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, mereka diselamatkan. Amin. Itu yang harus kita ceritakan. Kita harus ceritakan apa? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup mengalahkan maut. Oh haleluya.
itu membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Bukti dia adalah Tuhan, dia mengalahkan maut. Haleluya. Saudara, itu yang harus kita ceritakan. Banyak tokoh-tokoh agama ngaku Tuhan, tapi dia mati, dia nggak bangkit-bangkit sampai sekarang. Saudara, yang dikasih Tuhan hanya satu tokoh yang luar biasa, yang sangat fenomenal, yaitu Yesus Kristus, yang kuburnya kosong sampai sekarang. Saudara, yang dikasih Tuhan itu membuktikan bahwa Yesus, dia berhasil mengalahkan maut, dia bangkit. Saudara, itu yang harus kita ceritakan. Kenaikannya kemana? Ke sorga. Amin. Ngapain Tuhan Yesus ke sorga? Dia menyediakan tempat buat kita semua orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, kepada Yesus Kristus. Tempat kita di sorga. Amin. Haleluya. Saudara, janji Tuhan apa? Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang percaya kepada pemberitaan Injil. Kita diselamatkan, kita akan hidup dalam kekekalan. Itulah Injil yang harus saudara dan saya sampaikan kepada semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, itu menceritakan apa yang terjadi kepada Yesus. Kedatangannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan dia akan datang kembali. Ceritakan itu kepada orang-orang yang kita jumpai, supaya mereka mendapat pengharapan iman pada Yesus Kristus, mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang keempat, terakhir, dampak Injil pada seseorang. Saudara dapat melihat ayat 8 sampai ayat 11. Menceritakan tentang Paulus, di mana dia seorang rasul. Dia merasa diri dia sebenarnya tidak layak. Dia merasa rasul yang paling hina karena dia menganiaya jemaat Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, sebagaimana Paulus ada, itu semua karena kasih karunia Allah. Saudara, saya menangkap di sini dampak Injil pada seseorang yang menerima pemberitaan Injil itu. Hidupnya pasti diubahkan, berubah, dan menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injillah yang mengubah Rasul Paulus yang tadinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadinya. Hidupnya diubahkan. Amin. Yang tadinya gelap, sekarang hidup dalam terang kasih Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Paulus sebelum dia bertobat, dia sangat-sangat benci pada orang-orang Kristen pada saat itu. Makanya dia kejar, dia cari, dia aniaya, dia bunuh. Karena saking bencinya kepada pengikut-pengikut Kristus. Tapi saudara lihat, dampak Injil pada Rasul Paulus. Dari benci berubah jadi cinta. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita doakan orang-orang yang benci pada pengikut-pengikut Kristus, orang-orang percaya, supaya mereka mengalami sama seperti yang dialami oleh Paulus. Mereka yang benci pada orang-orang percaya, biarlah mereka berubah jadi cinta kepada Tuhan dan kepada sesama orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Kita doakan mereka yang benci supaya seperti Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dampak Injil pada seseorang pasti dampaknya luar biasa. Amin. Berbeda dengan orang yang menolak Injil. Kehidupan mereka terjerumus dalam kegelapan. Makanya saudara lihat, orang kalau dia menolak Injil,
suram. Kehidupannya jauh daripada damai sejahtera. Tapi orang yang percaya pada Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan, hidupnya diubahkan. Yang tadinya benci, sekarang cinta. Amin. Yang dulunya saudara jahat, sekarang baik. Saya percaya, seseorang ada Yesus dalam dirinya, pasti hidupnya berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga dia menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak Injil pada seorang, sudah pasti hidupnya diubahkan, berubah, dan berbuah. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Kenapa sih kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah Tuhan. Itu amanat agung dari Tuhan Yesus buat kita semua orang percaya. Yang kedua, apa urgensi Injil untuk kita? Saudara, oleh Injil, kita yang percaya kita diselamatkan. Yang ketiga, untuk memberitakan Injil, apa yang harus kita ceritakan? Ceritakan tentang Yesus. Yang keempat, kita belajar dampak Injil pada seorang, hidupnya diubahkan, berubah, dan berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Rumah tangga yang saat ini sedang bergumul, hancur, Tuhan pulihkan. Tuhan satukan kembali mereka di dalam ikatan pernikahan mereka yang kudus. Sampai maut memisahkan. Hamba berdoa mereka yang saat ini sedang goncang ekonominya. Tuhan kuatkan. Tuhan memberikan mereka berkat, sehingga mereka kuat dalam pengharapan iman. Hamba berdoa mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus jamah. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga mau berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!